Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semuanya silahkan duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Silahkan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina wa fahimna ma la naf'am wa zidna ilma wa alikna bis-solihin. Allahumma astur aiba sayyi anni wa la tuzahib barakata ilmihi minni. Allahumma akhrijni min zulumatil wahmi wa akrimni binuril fahmi waftah alayya bima'rifatika wasahhirli abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita, mari semuanya silakan berdiri dulu. Baik, kita akan menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Ada yang mau memimpin temannya? Oh ya, silakan Anggi maju ke depan. Ayo dimulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, silahkan duduk kembali.
Kita absen dulu ya anak-anak. Ya. Papita Mala. Oke. Amelia Zahro. Bayi Anissa. Hadir. Bayi Eka. Dira. Faridatul Husni. Husna Yanggi. Hadir. Iznul Mimi. Lalita Sapitri. Mira Rahmawati. Hadir. Nina Azilia Sapitri. Hadir. Novita Herlina. Hadir. Novia. Nurhaliza. Nuri. Nurul Hidayah. Hadir. Sipa. Sapa Kamila. Hadir. Talita Hairini Aulia. Hadir. Sakit. Zuriatun Thayyibah. Oh, berarti yang nggak masuk cuma Talita ya? Ya. Mari kita doakan temannya, semoga dia besok sembuh dan bisa mengikuti pelajaran pada hari-hari berikutnya seperti biasanya. Amin. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, silakan semuanya berdiri dulu, biar kalian lebih semangat lagi. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu ya. Ayo sama-sama kita semua tepuk semangat. 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 Oke, semuanya sudah sangat semangat hari ini. Ayo silakan duduk. Baik ya anak-anak, Ibu Guru hari ini rasanya sangat senang sekali melihat wajah-wajah penuh semangat dan ceria kalian pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Kita sudah mempelajari Oh ya, Sipa. unsur-unsur seni rupa 2 dimensi. Ya, unsur-unsur seni rupa 2 dimensi. Oke. Bagus, Sipa. Unsur-unsur seni rupa 2 dimensi itu ada 3. Siapa yang masih ingat? Oh iya, ayo, siap apa? Titik, garis, dan bidang. Ya, benar sekali ya. Unsur-unsur yang paling mendasar dari seni rupa itu adalah titik, garis, dan bidang. Nah, hari ini kita akan menggunakan unsur-unsur tersebut untuk memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, sekarang coba perhatikan apa yang Ibu pegang hari ini. Di tangan kanan Ibu pegang apa? Iya, di tangan kiri? Ya, benar sekali. Di tangan kanan ini Ibu memegang daun dan bunga kering yang Ibu temukan tadi di halaman sekolah kita. Dan ini adalah tutup botol dan sendok plastik yang Ibu ambil di kantin sekolah kita tadi. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar di depan. Nah, sesuai dengan materi kita pada hari ini, kita akan menaikkan level kreativitas kita ke yang lebih tinggi, yaitu pekarya seni rupa 2 dimensi menggunakan bahan alam dan bekas atau yang biasa disebut sebagai mandala. Nah, sekarang perhatikan benda-benda ini. Benda-benda ini setiap hari selalu berserakan, dibuang, bahkan hanya dianggap sampah yang mengotori lingkungan sekolah kita. Nah, ini adalah masalah visual yang mengganggu atau mengotori estetika lingkungan sekolah kita.
Nah, dari masalah itu, maka tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu pertama, satu, melalui model problem based learning dan diskusi kelompok, kalian diharapkan mampu menganalisis karakter bahan alam bekas di sekitar. Maksudnya di sini kalian nanti akan menganalisis bagaimana bahan alam atau bahan bekas di sekitar kalian itu mampu menjadi sebuah karya. Nah, selanjutnya itu yang kedua, kalian mampu menentukan teknik penempelan yang sesuai dan menciptakan sebuah karya seni rupa dua dimensi berbentuk mandala yang estetis, rapi, dan simetris. Nah, sekarang coba kalian perhatikan layar ini. Nah, bagaimana menurut kalian? Indah, Bu. Ya, indah sekali bukan? Bentuknya melingkar, seimbang, dan sangat rapi. Ini disebut sebagai karya mandala. Nah, sekarang coba Ibu mau menanyakan satu hal pada kalian dulu. Pertama, bagaimana cara kita mengubah benda-benda di sekitar kita ini yang tadinya berantakan menjadi sebuah karya seni rupa dua dimensi berbentuk mandala yang memiliki nilai estetika tinggi sesuai tujuan kita tadi. Oke. Baik, sepertinya kalian masih ragu dan bingung ya untuk menjawabnya. Oke, silahkan coba dipikirkan dulu. Gak ada, berarti nih bener. Masih ragu semuanya. Yuk, kok ragu-ragu sih? Ayo dong dijawab. Belum nih, belum. Masih ragu, ayo. Belum. Bentuknya yang bulat melingkar ya, Bu? Oh iya benar. Coba biar kalian lebih jelas, kalian lihat gambar ini. Lihat gambar mandala yang di layar dan perhatikan tutup botol yang Ibu pegang. Nah, kira-kira bentuk yang sama dari kedua benda ini apa? Sama-sama melihat. Ya, Coba, siapa? Coba Nina? bentuknya yang bulat melingkar. Ya, benar sekali. Bentuknya ini sama-sama bulat dan melingkar. Nah, sekarang kalian memiliki bayangan ya. Inilah namanya mandala. Dia itu berbentuk lingkaran. Agar kalian lebih jelas lagi mengetahui tentang apa itu mandala, sekarang kita akan belajar materi singkat tentang apa itu mandala. Sekarang perhatikan layarnya, semuanya di sana kelihatan? Ya. Oke. Secara bahasa, mandala itu berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti lingkaran. Dalam seni rupa, mandala adalah desain grafis atau pola visual yang memiliki pusat di tengah, lalu polanya menyebar keluar secara simetris dan seimbang dan juga berulang. Nah, seperti gambar ini, kalian lihat? Iya. Iya. Nah, mandala itu memiliki unsur utama. Unsur utama mandala adalah keseimbangan radial. Lihat, keseimbangan radial atau melingkar. Artinya, jika kita tarik garis dari titik pusat ke arah manapun, jarak dan kepadatan visualnya harus sama agar terlihat rapi dan harmonis. Jadi kunci keindahan terletak pada keakuratan jarak dan keteraturan susunan bahannya seperti ini. Bagaimana? Sudah ada bayangan? Sudah. Ya. Ini ada paduan singkat bagaimana nanti kalian menyusun benda-benda yang ada di sekitar kalian menjadi sebuah karya mandala. Pertama yaitu kalian harus buat titik pusatnya dulu yang di tengah. Nanti jangan sampai kalian mulai dari sini, nanti nggak akan jadi simetris. Kalian harus mulai dari titik
Tengahnya dulu. Oke, setelah kalian memulai dari titik pusat ini, kalian akan mulai dari lingkaran terdalam. Nah, yang seperti ini. Bisa lihat semuanya? Bisa. Ya, ada titik tengah, lalu lingkaran terdalam. Lalu dikembangkan keluar secara bertahap. Nah, seperti gambar ini. Kalian silahkan perhatikan. Dan setelah semuanya ini kalian buat, tahap terakhir yaitu kalian akan nanti mengkombinasikan dengan warna-warna yang seperti ini. Kan ada bunga ini ada warna ungu, ada warna apa? Kuning. Merah dan juga coklat. Ya, sesuai selera kalian nanti. Oke, setelah kalian menyimak penjelasan tadi, sekarang Ibu mau bertanya lagi nih. Bagaimana langkah awal kita menyusun daun kering dan barang bekas ini agar membentuk pola mandala yang simetris? Ada yang bisa menjawab? Oh ya, Nina? Berarti kita harus buat titik tengahnya dulu di kertas karton sebagai pusatnya. Terus baru kemudian kita tempel bahan-bahan yang kita punya itu melingkar keluar secara rapi ya Bu? Ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk Nina. Nah, sekarang kalian sudah punya bayangan tentang mandala? Punya. Ya, itulah kemarin kenapa di WA grup Ibu sudah menyuruh kalian membawa benda-benda yang ada di sekitar kalian. Kalian sudah membawanya? Sudah. Bagus. Coba Bayanisa, kamu bawa apa hari ini? Bawa bunga dan daun-daun Bu. Bunga buruan dan daun-daun. Bagus. Kalau Amel, kamu bawa apa hari ini? Bawa kacang hijau. Kacang hijau. Kalau Mbak Eka? Apa? Dirasa biji kedelai. Wah, ibumu panen kedelai di rumah? Kenapa nggak bawain kita juga? Ini kedelai lagi viral nih di MBK. Kalau Novia gimana? Bawa apa hari ini? Tutup botol. Kalau Nurul? Bawa sendok plastik. Dapat dari mana sendok plastiknya? Kok banyak sekali? Karena ibu saya jualan es. Oh, ibunya jualan es. Kenapa nggak bawain kita? Ini kita haus ya. Gimana teman-teman? Nah, itulah kenapa ya Ibu tadi malam menyuruh kalian untuk membawa benda-benda yang ada di sekitar kalian. Karena hari ini kita akan membuat karya mandala dari barang alam atau bahan alam dan juga barang bekas yang ada di sekitar kalian. Nah, hari ini apakah kalian sudah kumpul bersama kelompok kalian masing-masing? Sudah. Bagus, kalian sudah berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing. Bahannya sudah ada di depan meja, atas meja? Oke, sudah ada di atas meja. Sekarang Ibu mau membagikan lembar kerjanya yang sudah Ibu print. Dan nah ini dia yang sudah Ibu print lembar kerjanya. Kemarin juga Ibu sudah kirimin versi digitalnya lewat WA grup. Kalian udah buka? Sudah. Ya, di situ sudah lengkap dengan langkah-langkah serta tantangan untuk membuat proyek kita hari ini. Kalian sudah baca? Kelompok 2 gimana, udah baca? Sudah. Oke, sekarang silakan kerjakan bersama kelompok kalian. Nah, ingat ya, kunci dari kelompok itu adalah kolaborasi. Kalian harus berkolaborasi. Jangan sampai ada nanti hanya 1 atau 2 orang saja yang mengerjakan ya. Ya. Semuanya harus bekerja. Ada yang bertugas menggunting, mendesain, membuat sketsa, menempel, dan juga memilih bahan-bahan yang akan kalian gunakan hari ini. Bagaimana instruksinya, sudah cukup jelas? Jelas. Baik, silahkan dimulai pekerjakan ya. Dimulai yuk, silahkan dimulai dikerjakan bersama kelompok kalian.
Ya. Oh, silakan. Mau ke toilet? Ya, silakan. Ayo, silahkan dikerjakan ya. Sama-sama ya, caranya dikerjakan. Ayo, nggak apa-apa berdiri saja, nggak apa-apa ya. Oh iya, kalau kelompok 1 ini menggunakan biji-bijian. Warna biji-bijinya sudah bagus. Kalian pakai jagung sama apa itu? Kedelai. Oke. Kelompok 2 gimana? Peralatannya sudah lengkap? Sudah. Bagus. Silakan dimulai ya. Ingat, semuanya harus bekerja. Oke, silakan berdiri kalau itu yang lebih enak untuk mengerjakannya, nggak apa-apa ya. Kursinya juga bisa digeser ke sini kalau kamu mau, biar nggak capek berdiri. Nah, tuh. Ayo kelompok 2 pakai daun. Kelompok 1, wah totalitas sekali hari ini bawa cat juga. Ya. Cat dari mana itu? Dari yang dulu, oke? Ya. Oh iya. Sudah lama jualan es, ibunya ini? Nanti bawain ya. Wah, ya. Ingat ya, kunci mandala itu harus berpusat di tengah. Berarti kalian mulainya dari tengah dulu, baru menyebar. Bagaimana kelompok 2? Bagaimana progresnya? Ibu guru melihat kamu memakai bunga kamboja dan bunga kertas, dan ini daun apa ini? Daun. Oh iya, bagus sekali coraknya ya. Ada hijau dan putihnya. Kalian juga menggunakan biji-bijian. Adalah hitam. Malika dong? Ya. Manis seperti Nina. Oh iya Nina, gimana? Ada teman-temannya ini? Ada kendala? Di sini Bu kita bingung. Di lingkaran keduanya ini bunga kambojanya lepas terus pas kita tempel pakai lem kertas biasa. Oh bagus, pertanyaan dan kendalanya cukup bagus. Coba sekarang kita analisis bersama ya. Coba kalian perhatikan tekstur bunga ini. Ini kan tebal, ini masih segar sekali ya. Ini masih tebal dan juga teksturnya sangat halus. Menurut kalian, apakah lem kertas ini yang bersifat cair dan tipis ini bisa menahan beban dari bunga kamboja ini? Tidak. Ya, benar. Ya, ini Ibu Guru lihat ada lem warna putih. Apa itu lem kayu? Ya. Oh ya Bu, Ya, Mira. Lepas terus dari tadi berarti jenis lemnya kurang cocok dengan bahan karakter Ya. bahannya ya. Bagus, analisis kamu sangat bagus. Berarti lem ini nggak cocok ya untuk bunga kamboja ini. Berarti kamu akan pilih lem apa sekarang? Lem kayu. Ya, bagus, benar sekali karena lem kayu ini memiliki daya rekat yang lebih
kuat. Ya, sekarang silahkan diskusikan kembali dengan kelompok kalian bagaimana cara menempelkannya menggunakan lem kayu ini. Bagus. Ibu ke kelompok lain dulu ya. Kalian menggunakan biji-bijian. Apa ada kendala di kelompok ini? Tidak ada. Berarti ya, benda alatnya sama bahannya sudah lengkap. Sudah. Bagus. Warna putih dan pink. Kamu mau mewarnainya berarti nih. Ayo silahkan. Sudah mulai di titik pusat, Apita? Kamu pakai lem apa? Lem tambak. Oh iya, bagus. Sangat cocok dengan karya yang akan kalian buat hari ini. Bisa aja gitu. Tutup botolnya warna kuning. Hati-hati ya pas proses pemotongannya, nanti tangannya kena. Ya Kak, pakai lem kayu ini. Oke. Nuri, ibu mau panen jagung, Nuri? Iya. Berapa hektar? Cuma sedikit. Cuma sedikit. Iya. Kenapa kalian kamu nggak ajak kita panen kemarin, Nuri? Ya, semuanya harus bekerja ya. Harus benar-benar melingkar ya nanti ya, proses titik pusatnya juga harus melingkar, menyebar keluar. Ya, bisa. Nah, kelompok 2 mana tadi? Oh iya, lemnya kamu jadi gunakan lem atau itu tadi lem kayu. Iya. Ya, ini mempermudah sekali lem kayu ini nanti merekatkan. Kalau kalian kurang bahan, ibu juga itu ada udah bunga kering, kalian bisa ambil. Kalau kalian mau ya nanti ya, ambil aja.
Ayo. Ya, silakan. Ini bagus juga loh nanti ditaruh di lingkaran mandala kamu yang terakhir. Dah? Oke, silakan dikerjakan. Dira belum masuk. Dira belum masuk ke toilet. Oke. Ya, mules? Astaga. Belum sarapan mungkin pakai MBG. BK, mana yang ditaruh? Ini yang ditaruh kameras itu? Di luar. Ya. Wah, perpaduan warnanya ini sangat bagus dari apa ini? Biji kacang hijau ya benar. Sama biji apa yang besar-besar itu kayak kelengkeng ya. Biji ya, kecipir. Kalau bahasa kita botor ya. Ya, bahasa Lomboknya botor. Enak banget itu kalau disambel. Oke, kelompok 3, apa yang lagi dibingungkan? Proses pengelimannya ya. Memang harus ditunggu dulu kering itu kalau pakai lem tembak. Dikipas-kipas, sambil dikipas-kipas bisa sekali Nurul. Nah. Dikipas-kipas dulu. Sudah melekat? Oh iya. Mimi sama Sipa lagi gunting-gunting. Oke, berarti semuanya bekerja ya. Ingat jangan sampai nanti kena ya. Sama panas itu soalnya. Limnya. Kenapa itu? Pakai tangan. Oh, mau pakai tangan biar cepat. Oke, bagus. Nanti cuci tangan ya. Selesai ini. Nanti mengkilap tanganmu nanti. Ini pakai daun apa itu? Warna merah bagus sekali. Apa namanya itu? Daun pucuk merah. Oh, daun pucuk merah. Siapa yang nanam ini? Sekolah. Oh iya ya, ada di sekolah. Lucu kalian ini. Emang lucu. Iya. Oh, dari sekolah. Di sebelah mana itu bunganya? Depan musola. Kalian pungut yang udah kering tadi pas nyapu. Iya. Gimana sekarang sudah kokoh menggunakan lem itu? Iya. Perpaduan warna kuning, merah, dan pink.
Kalau ini apa namanya nih? Ini bunga kering. Iya, ini namanya bunga knop ini. Apa? Bunga knop. Ini kayak apa? Bros ya. Iya, kayak beros. Kan nanti bisa kamu buat di sini. Di jilbab. Taruh di sini tempel. Bagus tuh. Cuma satu itu lem tembaknya? Ya, Oke. Awas nanti bajunya kena dicat ya. Kipas-kipas Novita biar cepat kering. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah Dira? Sudah lega? Ayo, silakan masuk langsung. Bantu teman-temannya ya. Dikipas-kipas. Bisa di sini itu dulu kalau kamu butuh ada itu botol-botol juga sendoknya kurang ambil aja di sana. Mana dia? Nah, kau bisa tambahkan ini juga nanti di sini tengah-tengah kalau mau, biar semakin bagus tuh. Ingat ya, harus bulat melingkar. Di pinggir-pinggirnya juga itu harus berbentuk lingkaran. Iya. Ingat ya, titik pusatnya harus melingkar juga. Ini sudah ada namanya nih karyanya. Sudah. Apa namanya Nina? Harmoni alam. Wow, harmoni alam. Perpaduan antara bunga-bunga segar dan bunga kering. Ya.
Ini apa ini yang di tengah ini biji apa? Oh, pakan burung. Pantesan nggak sering saya lihat di laut. Awas ya, harus benar-benar merekat. Jangan sampai nanti pas maju berasnya tumpah-tumpah ke depan ya. Bisa. Oke. Papa sambil dicat juga itu nanti biar cepat selesai, teman-temannya dibantu ya Novia ya. Mana yang ini tadi tuh? Enggak, yang sudah kalian warna ini tuh. Oh iya. Bisa kering warnanya. Kamu pakai cat apa ini? Cat temperamen. Cat akrilik. Oh iya. Tuh pakai tutup botol apa besar sekali tuh? Floridina. Oke, idenya kreatif, perpaduan warnanya juga sudah bagus. Ingat ya, kolaborasi harus kerja semuanya. Nah, kamu juga pakai double tip ya ini ya? Memberkatkannya. Oh iya. Nanti ditambahkan juga untuk lem kayunya ya, biar dia semakin merekat dan mengkilap bunga-bunganya, biar dia tidak cepat layu seperti hati Nina. Langsung dinyanyiin sama Sapa. Ini loh nggak ada Pentol-pentolnya. Hop, nah hati-hati ya, nanti burung masuk ini ke kelas kalian kalau semua beras-berasnya berjatuhan. Bisa dia melekat itu? Ya, dikipas sambil dikipas-kipas biar dia cepat kering ya. Soalnya beras sama biji-bijian itu agak tebal dan berat ya bebannya.
Nah, sambil dikipas-kipas biar yang Amel juga nanti adem. Udah dijawab. Ya, Dijawab semuanya. Beberapa ini? bahan-bahannya ya diisi semua itu. Misalnya bahan-bahannya yang kamu gunakan itu apa? Ada biji-bijian. Apa juga bahannya? Bahannya lem, biji-bijian. Biji-bijiannya itu biji-biji apa? Itu nanti ditulis semuanya ya. Ya. Coba saya lihat. Ini bahan. Coba kamu sebutkan tantangan bahan limbah yang dapat dijadikan karya seni rupa dua dimensi. Seperti kayu kan? Ya, 2 dimensi ya. Iya. 2 dimensi. Bahannya apa yang kamu gunakan? Ada kardus, tutup botol juga kamu pakai. Oh ya, kalau nggak pakai jangan ditulis ya. Tulis semuanya nanti di sini, lalu dibuat menjadi sebuah karya. Apa yang kita buat itu? Sebuah karya seni rupa. Ya, karya seni mandala dari bahan apa itu? Ya, bahan alam. Biji-bijian itu termasuk ke bahan alam atau bahan bekas? Alam. Ya, benar. Bahan alam. Nah, kelompok ini baru dia menggunakan bahan apa yang kalian gunakan itu namanya? Bahan bekas. Bagus, pinter. Ini hasil kita tidak pakai. Iya. Ada yang punya sendiri. Sudah ada karya itu namanya apa? Mandalanya judulnya apa itu? Sudah ada? Belum. Belum. Oke, lagi mikir. Jangan sampai nanti namanya nama pacar kalian ya. Bahaya nanti. Ada yang cemburu nanti di sini. Ya, nggak apa-apa, dihapus saja kalau memang sudah terlanjur salah. Kayu juga dipakai bahannya. Iya, saya juga. Oh, ini, coba saya lihat lembar kerjanya. Gimana tadi saya lihat di sini salah penulisannya di lembar kerjanya. Sorry ya. Kayu kita pakai kardus. Nanti jangan sampai dibaca 3 ini. Saya salah ketik tadi ini. Sorry ya. Coba lihat ke lembar kerjanya kelompok 2 udah diisi. Coba saya lihat. Sini tadi saya ada salah penulisan soalnya. Terlalu ngantuk kemarin itu tadi malam. Ini 2 dimensi ya. Ya bukan 3 dimensi. Oke. Sudah mau selesai itu. Ya. Lalu dikipas-kipas juga, jangan lupa dikipas-kipas. Iya. 5. Kita pakai 7 biji. Berapa? Oh, biji jagung. Tinggal berapa Melinda? Oh iya, oke. Terus tinggal ditempel berasnya. Oke. Apa itu? Kedelai hitam, kacang hijau. Selalu dikipas itu ya, soalnya dia itu sulit sekali dia itu. Kering kalau lem tembak. Pakan burung itu juga.
Saya kira ini tadi bekas lipstiknya, lipstik orang yang minum es tadi. Dicuci dulu itu, Nurul. Oh, kirain nggak dicuci langsung dibawa ke sini. Oke, Terus bagus ya catnya langsung kering. cipir biji kecipir. Hati-hati ya, panas nanti tangannya kena terbakar nanti pakai lem itu. Biarin aja. Ini juga kita pakai. Sisa biji-bijiannya masih banyak itu. Ya, masih Bisa digoreng-goreng nanti. bisa dibuat sambal. Kalau ini pencinta bunga ini, mungkin Mbak Anissa suka makan bunga. Suzana Makan bunga mawar. pantesan dia glowing ya, karena sering makan bunga. Nina coba cicip. Bisa itu Nina. Coba Nin. Kamu suka kedelai hitam aja, nggak suka bunga. Dia suka bunga kamboja. Sukanya Beras. Siapa? Nantilah pacaran dulu ya, pas selesai sekolah. Nasi. Sudah hampir selesai, kelompok 2 sudah mau selesai nih. Bagaimana kelompok yang lain? Sudah mau hampir juga. Hampir jadi, Bu. Oke, semangat ya. Kursi. Kecil. Dikipas-kipas Nopi. Sambil dicat aja itu Nopi, nggak apa-apa. Sambil dikipas biar nanti selesainya sama-sama teman-temannya ya. Yang lain juga yang kalau nggak ada kerjaan silahkan dibantu temennya ya, dicat-cat dulu ya. Biar semuanya kerja, nanti nggak ada yang nilainya juga kurang. Oh ya, hati-hati ya. Nanti nggak bisa itu hilang lemnya. Tapi bisa kok kayaknya. Bisa ditempelin juga itu, biar ada brosnya kayak gini. Tempelin dong biji-bijian di sini, di anunya. Jilbabnya. Kipas-kipas dulu ya. Masih dia melengkung bunganya itu. Ingat, lemnya harus merata ya. Udah aja. Lembar kerjanya jangan lupa ya. Diisi, dilihat, Kenapa ulah dikerjakan. biarin deh. Iya, benar. Double Z. Kalau yang masih kosong, kosong diisi ya. Bisa diisi tuh bunga-bunganya lagi, ditambahin biji-bijinya lagi bisa. Berasnya nggak jadi digunain, berarti bawain dah ibumu pulang kalau gitu.
Yuk dikipas-kipas. Coba diangkat. Mungkin udah agak kering. Oh, masih belum ya. Kipas-kipas dulu. Gimana lembar kerjanya sudah? Sudah hampir selesai? Oke. Semangat kelompok 3. Ya, tinggal proses pewarnaan ya. Itu juga ada itu di saya. Kalau kalian butuh lagi, bisa ambil mejanya Mimi. Kalau geser aja caranya gitu ya, digeser. Biar lebih enak. Nah, oke. Ya, dibantu ya. Sedikit lagi, yuk semangat. Hati-hati ya, ini nanti kabelnya nanti. Polanya sudah jadi, berarti nih dicat juga ya, nanti biar dia mengkilap yang di atasnya, biji-bijiannya. Nanti pas selesai kelas kita juga itu juga perlu dijemur kayaknya ya. Dikipas-kipas. Kipas dia itu juga lagi gerah hatinya. Ini masih melengkung dia itu kan. Di sekolah bunga kita lagi mekar-mekarnya, jadi enak ya petik langsung, nggak perlu beli bunga di Sembalun. Kita beli stroberi aja besok Sembalun kalau gitu. Jangan nanti dianggap bubur lemnya ya. Jangan dicolet-colet. Ya, gula merah. Ya, beliin. Langsung kering tenggorokan itu. Gantian aja ngipasnya, kasih Nuri juga itu kalau udah pegel ya.
Ya, hati-hati ya, nanti kena tangannya. Ya, bisa diisi yang kosong-kosong ya, biar semuanya melingkar dan simetris, seimbang. Nanti dia itu harus seimbang soalnya ya. Mandala harus seimbang dan melingkar. Coba dilihat. Amati Mimi, dia itu udah melingkar apa belum? Masih banyak sendoknya? Oke. Ya, dikipas-kipas ya. Oke. Gambar kerjanya udah? Coba Ibu Guru lihat. Oke, bahannya koran atau karton itu? Karton atau koran enggak sih? Karton, bukan koran ini bahannya. Kalau bahasa Lomboknya dus ya kita bilang. Belajar bahasa Indonesia nanti ya Nopia ya. Kardus bekas. Ya. Sudah jadi? Sudah kering? Sudah kering? Belum snapnya masih belum. Coba kita lihat. Ini kan belum, ini belum kering lemnya ini. Dikipas-kipas dulu. Masukin juga ini yang masih kurang ini dia. Udah nggak ada space. Baik, semuanya sudah jadi? Sudah? Baik. Sekarang waktunya sudah habis ya anak-anak. Sekarang waktunya kita presentasi. Kalian memberitahukan teman-teman kalian ide-ide apa yang kalian gunakan untuk membuat sebuah karya. Apa namanya? Mandala. Menggunakan bahan? Ini bahan apa? Bahan alam. Ini menggunakan? Bahan alam. Iya. Ini? Plastik. Plastik itu adalah bahan? Bekas. Bahan bekas. Oke. Semua kelompok sudah siap? Siap presentasi? Oke, semuanya berdiri dulu biar kalian fokus. Oke, silakan berdiri semuanya. Oke, sudah? Sudah dilepas semua bahannya? Sudah jadi? Oke.
Coba sekarang kita tepuk fokus dulu biar nanti kalian pas memperhatikan teman-temannya kalian fokus. Kalian melihat dan mendengar. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, fokus. Sudah siap semuanya? Siap. Oke, kita mulai dari kelompok 2. Coba silakan maju untuk mempresentasikan karyanya kepada teman-temannya. Silakan maju-maju ke depan. Ini. Ya. Dengarkan temannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan karya mandala yang kami buat yang diberi judul Harmoni Alam. Di sini saya Nina Azilia Sapitri dan rekan-rekan saya Syafa Kamila, saya Husna Yanggia Melarpina, saya Novita Herlina, saya Mira Rahmawati, saya Nisa juga, saya Nayanisa Sekiana. Baik, di sini masalah yang timbul akibat adanya sampah. Yang pertama, kerusakan lingkungan, mencemari tanah, air, dan udara. Kedua, membunuh hewan. Gangguan kesehatan, bau busuk mengganggu pernapasan, menjadi sarang kuman, nyamuk, dan lain-lain. Baik, adapun penyebab dan solusi untuk menangani sampah. Penyebab utama sampah adalah kebiasaan orang yang membuang sampah sembarangan dan tidak memilihnya. Selain itu, banyaknya penggunaan barang sekali pakai, kurangnya tempat pembuangan sampah, serta kurangnya kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan juga membuat jumlah sampah semakin menumpuk. 2. Solusi untuk menangani sampah. Cara mengatasinya adalah dengan memilah sampah sebelum dibuang, membiasakan membawa botol dan tas sendiri agar mengurangi sampah plastik, serta mendaur ulang barang yang masih bisa dipakai. Kita juga bisa mengurangi sampah organik dengan membuat pupuk kompas dan tidak membuang sampah di selokan maupun sungai. Bahan limbah yang dapat dijadikan karya seni rupa 2 dimensi. Yang pertama, bahan kardus berbentuk lingkaran menjadi alas. Yang kedua, kelopak bunga menjadi karya mandala. Yang ketiga, bunga kering menjadi karya mandala dan juga bunga kecil menjadi karya mandala. Jadi nama karya kita adalah Mandala Harmoni Alam. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Ibu guru sangat mengapresiasi karya kalian. Kalian sudah memilih bahan yang ada di lingkungan sekitar kita yang setiap kali kalian sapu ya, setiap pagi. Ya. Benda-benda itu. Oke. Mungkin di kelompok lain ada yang mau menanggapi temannya. Oh ya, coba Apita. Menurut saya karya kelompok 1 rapi sekali, lingkaran tangannya benar-benar presisi dan seimbang, sangat inspiratif. Iya, oke Nina. Ada yang lain?
Silakan mau menanggapi. Tidak ada? Tidak ada kelompok 1? Oke, coba sekarang kalau tidak ada silakan ditutup dulu. Baik, sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Sekarang kita akan lanjut ke kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Silahkan. Nah, oke, ditampilkan ya, biar teman-temannya lihat. Gimana teman-teman karyanya itu? Sangat perfect, bagus. Ayo, silakan kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Baika Mulyana. Saya Zuriatul Baibah. Saya Amelia Zahra. Saya Nurhati. Saya Dira Usri Sabari. Saya Baiklah, di sini kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami yang berjudul Mandala Wiji. Bisa dilihat di sini. Ya. Kami mengambil judul Mandala Wiji yang berasal dari kata wiji, dari kata bahasa Jawa yang berarti benih atau biji. Mula-mula kami akan membacakan hasil dari LKPD kami. Permasalahan yang timbul akibat adanya sampah, seperti adanya pencemaran lingkungan yang ada di air, tanah, dan udara. Ada juga timbulnya sumber penyakit bagi manusia, menjadi sarang penyakit berbahaya, memicu bencana banjir, serta merusak estetika tempat tinggal. Berikut adalah penyebab banyaknya sampah. Di antaranya, 1. Jumlah penduduk yang semakin naik. Yang kedua, plastik sekali pakai. Yang ketiga, kurangnya peduli satu sama lain. Dan yang terakhir, kurangnya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Dan berikut adalah solusi untuk mengurangi sampah. Yang pertama, memilah sampah organik dan non-organik dari rumah. Yang kedua, kurangi memakai plastik sekali pakai. Yang ketiga, membuat kompos dari sampah-sampah organik. Dan yang terakhir, menyetorkan sampah ke bank sampah. Cara memanfaatkan bahan limbah yang dapat dijadikan menjadi karya seni rupa 2 dimensi, seperti tutup botol dan sendok plastik yang ada di kelompok 3 yang bisa dimanfaatkan menjadi mandala. Baiklah, kami akan memperkenalkan karya kami. Di sini Gimana teman-teman karyanya itu, teman-teman kalian? Ya, bagus sekali ya. Di sini bisa dilihat, kami memberi judul Mandala Wiji ya. Oke. Ada bahan-bahannya dimulai dari ini biji yang biasa dimakan oleh Oh iya. burung-burung ya. Ya. Ada
biji kedelai hitam, ada beras, ada jagung juga, ada cicipir, ada kacang hijau juga ya. Bagus sekali. Kami membuatnya mula-mula dari kami menggambar sketsanya, terus kami siapkan biji-bijiannya, lalu kami lem pada sketsa yang kami sudah buat. Iya. Sudah, bagaimana kelompok yang lain? Ada yang mau menanggapi karya temannya? Gimana menurut kalian karya teman kalian yang di depan? Siapa yang mau menanggapi? Silahkan. Bagus, bagus. Berarti intinya bagus untuk kelompok 2. Beri kita tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Sorry, kelompok 1. Oke. Baiklah, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali mandalanya kelompok 1 ya. Ide kalian memang sangat bagus. Silakan selanjutnya kelompok 3 menggunakan bahan bekas. Oke, bagus. Silakan perhatikan temannya ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kami akan mempresentasikan hasil karya dari kelompok 3, yaitu karya seni rupa 2 dimensi dari bahan alam dan bekas. Saya sendiri, Afita Mala. Saya Faridatul Husna. Saya Mafia Astuti. Saya Nur Hidayah. Dan saya Yasmin. Saya Baik, permasalahan yang timbul akibat adanya sampah yaitu pencemaran lingkungan dan banjir. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyumbat saluran air atau sungai yang memicu terjadinya bencana banjir saat hujan. Selain itu, sampah anorganik seperti plastik dapat merusak kesuburan tanah dan mencemari sumber air bersih warga. Yang kedua, sumber penyakit dan bau tidak sedap. Tumpukan sampah yang membusuk akan menimbulkan bau menyengat yang mengganggu kenyamanan tempat tersebut, menjadi sarang perkembangan lalat, tikus, dan bakteri yang dapat menularkan berbagai penyakit seperti diare, demam berdarah, hingga infeksi kulit. Kedua, penyebab dan solusi untuk menangani sampah. 1. Konsumsi berlebihan, masyarakat banyak membeli barang sekali pakai. Pertumbuhan penduduk, jumlah manusia bertambah, volume sampah meningkat. Ketiga, kurang kesadaran, banyak orang membuang sampah sembarangan. Keempat, minim pemilihan, sampah organik dan anorganik masih tercampur. Solusi menangani sampah. 1. Terapkan 3R, kurangi, gunakan kembali, daur ulang. 2. Pilih sampah, pisahkan sampah organik, anorganik, dan plastik sekali pakai sejak dari rumah. Baik, tentang bahan limbah yang dapat dijadikan karya seni rupa 2 dimensi. Di sini ada bahan-bahan. 1. Bahan bekas dibuat menjadi patung bubur kertas atau keranjang anyaman. 2. Botol plastik bisa dibuat menjadi pot tanaman hias, celengan, atau lempian. 3. Kardus bekas bisa dibuat menjadi makot rumah.
kotak tisu, rak mini, dan keempat, kaleng bekas, tempat pensil, meja, vas bunga. Karya seni yang akan kami buat dan prosesnya. Nama karya yang kami buat yaitu teratai sendok plastik. Alat dan bahannya seperti lem tembak, gunting, kuas lukis, dan kardus, cat warna, serta tutup plastik. Proses pembuatannya, kami memotong kardus bekas membentuk lingkaran sesuai dengan ukuran. Potong sempurna gagang sendok plastik menggunakan gunting. Tempelkan sebuah tutup botol plastik tepat di titik tengah lingkaran kardus menggunakan lem tembak. Menyusun kelopak bunga lapisan luar dan dalam. Lapisan pertama paling unsur, tempelkan kepala sendok secara melingkar di atas permukaan kardus luarnya. Lapisan kedua, tempelkan sendok berikutnya sedikit lebih masuk ke dalam. Lapisan ketiga, teruskan menempel kepala sendok secara melingkar berlapis-lapis hingga bagian luar tutup botol. Setelah semua sendok terpasang kuat, gunakan kuas dan cat akrilik untuk mewarnai kelopak bunga. Baik, Bagus kesimpulannya, kerajinan tangan berbentuk bunga teratai sedang dibuat menggunakan sendok plastik bekas sebagai kelopak dan kardus sebagai alasnya. Sekian, itu saja presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk temannya. Baik anak-anak, Ibu Guru sangat bangga atas karya yang telah kalian buat pada pagi hari ini. Karya-karya kalian di luar ekspektasi Ibu. Ternyata kalian anak-anak yang sangat kreatif ya di kelas ini. Baik, dari proses menganalisis sampah visual tadi menjadi karya mandala. Nah, kesimpulan apa yang kita bisa ambil dari karya seni 2 dimensi yang telah kalian buat tadi? Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Coba, Pita. Sebelum membuat karya, kita tidak bisa asal tempel. Kita harus menganalisis karakter bahannya terlebih dahulu. Contohnya, bahan kaku yang membutuhkan jenis lem yang kuat seperti lem kayu, sedangkan bahan yang ringan bisa menggunakan lem biasa. Intinya, teknik harus menyesuaikan bahannya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Kapita. Ya, benar sekali ya anak-anak. Kunci dari keberhasilan karya yang telah kalian buat itu terletak pada kesesuaian antara materialnya dengan teknik pengerjaannya. Jika keduanya sudah sinkron, maka sampah-sampah yang tadi ini dianggap berserakan, mengotori lingkungan sekolah kita ini, bisa kita ubah menjadi sebuah karya mandala. Sekarang kalian sudah tahu apa itu mandala? Tahu. Mana hasil karya mandala kalian? Coba diangkat. Ya, diangkat. Nah, nanti pada pelajaran minggu depan kita akan membuat karya kalian ini, kita akan pajang. Nanti kita akan membuat apa ya? Kira-kira apa yang akan kita buat minggu depan untuk memajang karya-karya kalian? Membuat apa? Kita akan membuat pameran. Kita akan membuat pameran mini yang ada di kelas kita ini. Nah,
Dari pembelajaran itu ya, nanti kalau kalian temukan nanti sampah-sampah yang berserakan di lingkungan sekolah kalian atau lingkungan sekitar kalian itu, kalian bisa mengolahnya menjadi sebuah karya seni. Itu yang kita pelajari pada pagi hari ini, oke? Ibu guru sangat bangga sekali atas semua kerja keras kalian. Ibu guru ucapkan banyak terima kasih. Ingat ya, kunci keberhasilan kunci kelompok kita itu harus berkolaborasi. Oke. Baik, mungkin hanya ini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ketua kelas, silakan pimpin doa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Silakan ya, sampah-sampah yang tadi sisa kalian itu silakan dibersihkan dulu. Silakan dibersihkan dulu yang berserakan ya. Sudah semuanya? Sudah dibersihkan? Baik, Bu tutup pembelajaran kita ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu wa jannatuh yaumal qiyamah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan semuanya bisa keluar main dulu. Oke. Alhamdulillah ya Allah.